Halo, selamat datang di Hellcast, Electro Hell Podcast. Hari ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial. Kita perkenalkan Ayah dan Mas Boy. Ayah ini nama aslinya kan Ide Bagus Bim. Nah, derajat saya naik, Bang. Iya. Ini ada Mas Boy Dodik dari SID. Oke, kita ngobrol-ngobrol bedik lah ya. Silakan. Siap. Ini kan manajer band-band besar nih keduanya nih. Nih. Keren. Lolot, Superman is Dead. Wah, siapa yang nggak tahu? Ini cita-cita dari kecil apa sih sebenarnya? Pokoknya Bang. Nah, Sir. Kenapa bisa jadi manajer? Kan biar orang-orang tahu lah. Ini orang-orang di balik kesuksesan band-band besar itu. Yang tuaan dulu anak ya. Ayah dulu ya. Gitu ya. Kalau saya sih nggak ada cita-cita, apalagi musik ya. Awalnya sih emang saya itu berkecimpung di dunia musik dulu lah. Musik, cita-cita jadi musisi pun nggak kepikiran awalnya. Karena dulu orang tua kan pasti anaknya pengen kantoran lah. Masa depan aman ya. Ya, ketika pengen bilang saya mau sekolah musik tuh, kamu mau jadi apa di musik? Ya akhirnya mengikutin keinginan orang tua lah. Kemudian main panggung, ya ceritanya udahlah kita tanpa keinginan orang tua itu, ini kita juga jalan-jalan sendiri, cari kayak seperti bilang lah jati diri ya, cari teman di band, bikin band, main musik, terus main di kafe awalnya, kemudian terus kenal sama teman-teman yang mulai di industri musik itu, kemudian kenal Lolot, anak-anak SID pun, terus berkecimpung ke manajemennya pun itu ya emang kita awalnya emang harus kenal dulu kan. Iya. Ya baru kemudian ditanya sama teman-teman Lolot mau nggak jadi manajer Lolot ya sampai saat ini dari 2014 kira-kira. Sebelum Lolot kan manajer juga kan? Manajer apa ya? Kos-kosan nggak? Geko nggak? Geko bukan manajer sih ya, lebih ke rootnya. Oh, ke root. Ya root. Ada juga sih teman-teman nyuruh jadi manajer, ada sih beberapa, cuman ya jalan bandnya. Seperti band Sinatra ya. Pernah ditawarin nggak itu? Pernah. Pernah dulu sempat. Nggak kuat bayarnya. Bukan nggak kuat. Tapi bandnya jalan nggak? Masih ada bandnya. Sudah coba tapi hampir bubar. Sama Sony berarti. Banyak ada bandnya, tapi nggak tahu bandnya yang mana. Ya. Namanya so di belakangnya sekarang apa sih? Bono. Udah Devil Dice pernah, Nimpea pernah, udah. Dia memilih memakai nama Bono. Oh, terinspirasi sama YouTube ya. Band 3 huruf YouTube. Nah, terus Mas Dodik gimana? Cerita dulu. Ceritanya lah. Nah, dulu kan saya kenalnya Mas Dodik di GI kan. Gampang beli Inferno. Seneng musik sebenarnya emangnya dari dulu tuh. Kalau latar belakang sih perhotelan. Dulu pernah kerja di kapal pesiar, terus kerja di hotel. Dan karena kesukaan musik, terus waktu itu ada Gelempang Gebili Inferno itu. Jadi diajakin jadi road manager. Tapi sebenarnya saya kenal Jering itu dari tahun 95 sebenarnya kenal. Iya, udah lama banget. Udah lama, dan itu kenalnya sebelum keluar album Case 15. Jadi ada kawan dari Denpasar ngajakin, yuk ke Kuto, yuk ada kawan asik di sana gitu. Diajak ke toko kaset di Twice itu. Udah kenal dari situ. Waktu Case 15 keluar pun saya nih beli dong kaset bandku. Paksa Jering. Mau beli dong. Ya. Nah, terus ya itu, terus ada Gelempang Gebili Inferno. Waktu itu masih kerja di hotel. Jadi kayak ngatur kayak road manager tapi nggak ikut tour. Iya. Jadi ngatur perjalanan. Tapi pernah loh saya sama Mas Dodik dulu di Makassar. Yang waktu si Yoni ketinggalan mobil.
Kecat, mana Yoni. Akhirnya jalan kaki dia ke hotel. Kasihan anaknya. Iya, itu waktu itu tahun 2003 lah ya, sampai 2006 kemudian GI tutup itu karena manajernya mengundurkan diri. Terus udah itu tetap ikut kegiatan aja sih sama Jreng, kayak beach cleanup yang itu bersih-bersih pantai. Sampai kemudian saya berhenti dari hotel 2005 suka nonton konser. 2010 kan pas sekali manajernya yang waktu itu resign. Iya, Mbak Lia. Ketemu di pas ada gig kecil gitu kayak charity gitu, terus ngobrol-ngobrol sama siapa ya, Eka sama Yeni kalau nggak salah. Lagi ngapain Mas? Ya freelance aja gitu. Ayo terus sekali-sekali yuk gitu. Ya udah, terus itu tahun 2010 itu. Nyambung ya. Kemudian tadinya kan kayak istilah tour itu apa ya, kayak freelance gitu loh, tour road manager gitu, tapi sekali-sekali gitu. Tapi terus setelah ngobrol-ngobrol, ya ayo manajer SID aja yuk gitu. Apa keistimewaannya jadi seorang manajer band besar? Tentu tanggung jawabnya justru lebih berat kan sebenarnya. Siapa duluan ya? Mas nanti saya jawab sama seperti Mas lah ya. Pasti banyak cobaan sih kayaknya. Apa pertanyaan tadi Bang? Keistimewaan ya. Kebanggaan ya pasti ya, maksudnya kebanggaan sebagai individu dipercaya untuk mengelola sebuah band besar gitu ya. Dan tentunya juga ada yang keuntungan secara pribadi, maksudnya dapat kemudahan gitu kayak gitu ya sebagai manajer Superman is Dead ya. Saya kira itu sih. Kalau tantangannya nggak ada karena kan udah kenal sama Jreng dari 95 gitu, jadi secara karakter udah tahu, jadi nggak. Tapi Mas main musik juga kan? DJ Mas ya? Saya ini Asti dulu asal TikTok. Yang DJ ya. Itu di luar maksudnya kalau ke DJ kan hobi ya. Mengganggu nggak sih? Enggak lah. Selalu prioritasnya kan selalu band dulu. Band dulu ya. Karena memang saya bekerja. Jadi pekerjaan saya itu secara profesional adalah manajer Superman is Dead, dan saya kerja untuk band. Jadi di SID itu konsepnya adalah 3 personil itu adalah direkturnya. Jadi saya kerja untuk band, makanya di luar Superman is Dead saya nggak manajerin band lain. Iya. Karena saya memang bekerja untuk mereka dan secara profesional. Jadi SID ada CV, kemudian saya posisinya adalah operations manager, ada job description dan lain sebagainya. Jadi memang pekerjaan utamanya. Yang di luar itu semuanya adalah ya hobi dan gitulah, ceperan lah. Selain DJ, hobinya motor juga kan saya lihat? Ada ya, suka sedikit motor. Boleh saya pinjam nggak diskon? Buat photoshoot keren tuh kayaknya kesehatan. Clothing juga, bikin t-shirt juga. Ya, semua. Boleh dipromoin ya, belum? Clothingnya apa namanya? Bali Airi ya, clothing yang karena saya nge-DJ kan musik reggae, jadi clothingnya itu selalu terpengaruh dengan idiom-idiom dari musik reggae itu sendiri. Gitu. Selain itu juga jadi konsultan hotel juga masih. Mengenal Pak ya? Oh iya. Ini podcast ini sebenarnya dadakan karena Mas Boy ini kan tinggal aja di mana? Pekalongan di Jawa Tengah. Di Pekalongan. Nah, kemudian lagi pulang kampung lah ceritanya. Ya, beberapa hari mau balik, kita culik dulu dia buat di podcast ini. Iya. Oke kan? Mengenal Pak. Tenaga serabutan ini. Ya, terus, silakan Ayah gimana? Hampir sama sebenarnya jawabannya, maksudnya nggak boleh sama dong. Oh gitu ya? Ya nggak seru loh jadinya. Gaji buta. Ayah sama. Nah ini kan Gus Bim, atau Ayah ini kan juga main musik lah pasti. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang sekarang. Ngisi. Enggak, Gus siapa namanya? Gus Bim ini pertama di Superman is Dead ya kita ngomongin ya, additional keyboard dan juga head technician. Wah, kepala teknisi juga. Jangan main-main loh nih sama Gus Bim. Banyak jabatannya. Lebih banyak ini dari saya. Jenderal. Ngawur. Ngerangkap nih dong. Ngerangkap. Ya, kalau dibilang seperti tadi pertanyaannya Pak Mang, ya tentunya suatu kebanggaan ya. Jadi kita berada di lingkungan band besar. Kayak saya jadi manajernya Lolot, dipercayakan sama teman-teman Lolot jadi manajernya. Ya ada suatu sisi yang bangga loh saya bisa berada di lingkungan, apalagi di manajemen ya. Ya tentunya kan karena pikir mengelola band itu dibilang susah, ya ada gampangnya. Dibilang gampang, ada susahnya.
ya seperti pekerjaan yang lain lah. Iya. Ya untungnya jiwa kita masih di musik Mas ya, maksudnya nyambung lah kita. Dan kita tentunya pasti kenal sama teman-teman dari awal, bukan yang langsung dilamar mau jadi manajer tanpa kita kenal gitu. Ya jadi awalnya kita udah lama sekali kan? Ya dari zaman-zaman ngamen lah dulu, zaman festivalan kita ngamen. Oh, saya pernah seduh band loh sama Gus Bim dulu. Masa? SOS teman dulu. Tapi kalah. Durasinya kepanjangan. Oh di SOS? Terlalu banyak skillnya, nggak bisa habis. Kalah Dream Theater. Tapi ngatur jadwalnya gampang nggak sih? Kan Gus Bim ini banyak sekali kerjaannya. Apa di sound engineer. Sampai saat ini ya masih bisa diatur lah. Ya masih bisa diatur semuanya. Ya kadang-kadang kalau saya di Lolot biasanya kan paling sering benturan jadwal sama SID. Lolot main, saya main sama SID. Ya jadi turunnya root manager yang bisa mewakili. Ya. Tapi tetap dapat. Oh, dapat. Dapat Mas ya? itu rahasia. Ini minumannya masih jauh nggak sih? Tunggu. Kasihan loh. Udah kolom ini. Menurut Mas Boy sama Ayah, Keren. kemajuan band atau kemunduran itu besar nggak ngaruhnya dari siapa manajernya gitu? Ngaruh kan udah pasti ya. Oh, Apa ini? Pertanyaannya berat nih. Ini pertanyaan dari produser saya. Awas khususnya melihatnya. Pas melihatnya cak-cak. Perlu cari kan? Gimana? Berat nih jawabnya. Ya mungkin bisa jawab seperti apa ya namanya. Kalau band itu sudah bawa masing-masing ini ya apa namanya rezeki. Jadi kita manajer sih mungkin bilang kalau sudah band itu besar, bilang kerja keras juga. Tapi ya istilahnya kita sekarang kan tinggal memanage mereka aja sih. Secara ya mempertahankan harganya kayak gimana kayak gitu. Ya itu yang tugas yang berat enggak, maksudnya kadang-kadang kan harga bisa dinego-nego, harusnya kita punya yang benar-benar harga yang sekualitas apa yang kita bisa berikan ke klien dengan harga sekian, artinya kita juga bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan harga. Ya kita itu yang mesti bertanggung jawab sama itu sekarang, sama di pekerjaan itu ya support ya selain memanage mereka. Kalau Mas Boy gimana Mas? Kalau menurut saya memang yang utama itu harus bandnya yang kuat memang. Ya. Memang bandnya yang akan membuat sebuah band itu besar ya bandnya itu sendiri. Jadi kalau di saya nih ya, saya cara saya dalam mengelola itu bahwa Superman is Dead itu karyanya itu adalah tanggung jawab personilnya. Iya benar. Dan saya sebagai manajemen, bagian dari manajemen adalah mengakomodir apa yang dibutuhkan. Contoh rekaman jadwal, menyusun jadwal, kemudian kontak additional player, studio dan lain sebagainya. Tetapi karyanya itu memang harus tanggung jawabnya band. Gitu. Jadi secara manajemen saya tidak mempengaruhi mereka berkarya. Dan pada prinsipnya ketika karyanya bagus, saya tidak perlu promosikan. Band tidak perlu promosikan, karya yang bicara. Jadi fungsi manajemen seperti tadi mengakomodir apa kebutuhan mereka. Makanya ketika gig mungkin sedang menurun, selalu yang kita lihat klipnya, bikin klip baru, kemudian atau membuat lagu baru, rilis single dan lain sebagainya. Karena karya itu yang akan membuat menarik massa dan itu akan menarik sponsor otomatis. Gitu. Jadi harus memang kualitas bandnya memang punya karakter terutama. Itu saya rasa. Manajemen punya fungsi di belakang layar aja. Bukan signifikan perannya dalam karya itu sendiri. Kalau SID itu kan image-nya kuat sekali ya, idealisnya. Betul. Nah, itu kan pasti susah, Mas. Itu apa namanya? Menyatukan kemauan IO sama band itu loh, biar klik. Nah, itu gimana tuh? Kadang kan SID enggak mau seperti ini gitu.
Kalau saya sendiri karena memang kan awal kenal Jering itu selalu ikut aktivitasnya. Kita ngomongin Jering lah ya. Yang banyak sekali terjun di kegiatan-kegiatan lingkungan hidup ya. Jadi udah terbiasa, kami sejalan pikiran, kemudian ikut Forbali juga bareng. Visinya sama. Itu yang membuat saya bisa bertahan sekian lama dengan Superman is Dead. Lalu tugas di memenuhi juga aturan-aturan dari IO itu selalu cari jalan tengahnya. Jadi apa yang harus saya nego, dan saya tahu sekali batasnya sampai di mana. Dan saya kira sejauh ini ketiga personil SID itu sangat paham profesionalisme. Kapan kita mengeluarkan idealisme, kapan kita mengikuti kemauannya. Jadi selalu ada toleransi lah, cari jalan tengahnya, titik tengahnya selalu dicari. Biar nggak terlalu kaku ya. Tidak terlalu kaku juga, karena kan kita kerja, kita kan dibayar untuk main gitu. Kalau dari saya begitu. Jadi apa yang bisa kita, termasuk juga misalnya harus pakai atribut sponsor dan lain sebagainya, itu nggak selalu saya iakan. Saya tanya dulu, saya lihat dulu mempengaruhi tidak image bandnya. Kalau itu mempengaruhi image band, saya akan nego, akan keras-kerasan, otot-ototan sama IO atau sama sponsor sekali. Mas Dodi ini kan terkenal galak sekali ya di kalangan IO itu. Oh, yang benar. Gendernya yang ngadu loh. Yang cowok-cowok aja tapi kalau manajernya beli manajernya SID sekarang galak loh ya. Itu galaknya seperti apa sih? Saya kayaknya enggak deh kalau di sini. Iya. Jadi gini, saya itu kalau pada prinsipnya gini. Ketika dari awal aja kalau IO itu menghubungi saya, sudah kasih rider kan, tolong dibaca ridernya sebelum dia oke beli deal, ntar dulu baca dulu ridernya, apa kebutuhan SID, ada nggak yang tidak bisa kamu penuhi. Nah itu dia, yang jangan bilang galak dulu, sebenarnya ikuti aturan aja ya. Aturan canang lah. Iya. Bandingnya biar pas ya. Iya, jadi karena ada hal-hal kecil yang memang terlihat sederhana menurut IO, tapi menurut kami penting. Iya. Gitu. Misalnya apa? Kenapa harus 2 mobil kecil sih? Kenapa harus 2 mobil Innova sih? Kenapa nggak satu bus besar high-ace gitu? Ya itu ada alasan-alasan tersendiri. Misalnya hal kecil aja. Soal makan. Jering itu vegetarian. Sementara Bobby Eka sama kayak saya. Apa damai apa aja mau makan gitu, kuliner, sukanya kuliner. Kan kalau satu mobil kan sulit kadang menentukan ini pengen makan ini, itu pengen makan itu. Itu kan mempengaruhi mood menurut saya. Kadang-kadang yang itu diabaikan oleh IO. Sehingga ketika saya nagih, IO-nya bilang galak gitu. Atau misalnya for rider. Bukan soal gaya-gayaan misi pengawal gitu. Enggak sebenarnya Bang, karena pernah ingat nggak waktu kita di PRJ kalau nggak salah. Kita kejebak di tengah-tengah sementara nggak bisa keluar karena nggak ada kawalan. Dari situ saya belajar bahaya sekali kan kalau kita dalam satu HS besar, kemudian ada ribuan orang pukul mobilnya gitu. Itu kan keselamatan personel, itu kan tanggung jawab saya. Itu kan panggungnya nggak di situ aja kan. Besoknya ada lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kadang-kadang saya dianggap galak. Itu padahal enggak sih. Awak cemik. Sebenarnya santai. Saya santai. I'm relax. Kalau istilahnya Bobby, I'm relax. Saya santai. Itu aja sih. Soal disiplin itu aja. Itu. Tapi banyak kan ini dapat apa kan? Saya dengar ada hater dari outsider loh yang benci Dodi gitu loh. Banyak ada lah. Itu kenapa bisa seperti itu, Mas? Pasti ini kalau menurut saya sih, perkiraan saya, Dodi dianggap menghalang-halangi mereka untuk mendekati. Untuk mendekati SID lah. Pasti seperti itu. Iya. Ini tolong dijelaskan biar outsider tuh mengerti lah keadaan seperti apa kan. Boleh pakai bahasa Bali. Bahasa Bali aja lah biar mereka nggak ngerti. Nanti ada ini kan subtitle. Coba Mang ketogel lu deh, Mang. Oh iya, silakan diminum dulu sebelum. Ya. Bicara haters yang tidak suka gitu ya. Gini, prinsip dasarnya begini. Saya punya job description. Iya. Saya mengerjakan sesuai dengan job description saya. Kalau saya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang disepakati, saya salah. Benar. Jadi saya saat itu adalah bekerja, apapun yang saya lakukan itu berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya. Sehingga saya kesampingkan kadang-kadang demen saya suka atau tidak, karena kalau saya tidak melakukannya saya salah justru sebagai manajer gitu. Nah, kemudian juga tentunya begini. Kayak misalnya turun di bandara, misalnya memang kan pernah ngalamin ya. Baru turun dari pesawat di bandara, ada yang mau ajak foto. Kadang-kadang
nggak selalu mood personil itu lagi enak karena kurang tidur mungkin malamnya, mungkin ada event atau acara keluarga dan lain sebagainya. Di situ kadang-kadang personil itu kasih kode ke saya begini. Nah, kan bukan personel yang akan ngomong, kamu jangan fotoin. Saya yang harus, jangan dulu, nanti aja. Itu kadang-kadang membuat kecewa dan itu dianggap bahwa menimbulkan ketidaksukaan. Padahal sebenarnya basicnya sederhana sekali. Backstage misalnya. Backstage pun saya sangat strict soal backstage karena sudah menjadi kebiasaan adalah ketika sampai backstage kita melakukan aktivitas yang dibutuhkan oleh sponsor, misalnya foto-foto dan sebagainya, selalu dilakukan di awal. Nah, setelah saya selalu kasih waktu, oke, maksimal 15 menit ya, foto-foto atau ngobrol atau apa. Setelah itu personel itu perlu relax, Mang. Sebelum mulai dengan sebelum mulai kan pasti tegang kok. Bobby aja bilang tetap aja dia tegang mau main, apalagi ribuan penonton. Di situ perlu minum bir, pemanasan. Itu yang tidak mau diganggu. Nah, itu kadang-kadang menjadi penyebab manajernya nggak kasih, ya saya nggak, karena saya juru bicara, tapi kan sebenarnya itu untuk kenyamanan personil. Itu sih jawaban saya. Tapi itu ada waktunya kan kalau mereka mau ketemu gitu? Artinya kalau tergantung, Mang ya. Tergantung, maksudnya kalau fans sekarang belakangan agak sulit karena keamanan sebenarnya. Apalagi sejak ya ada beberapa kejadian-kejadian itu membuat backstage itu selalu saya usahakan clear. Untuk keamanan aja sebenarnya kita nggak pernah tahu kan. Maksudnya siapa itu mengaku outsider, nggak mudah sekali untuk mengaku outsider dengan atribut misalnya. Tapi harus benar-benar difilter gitu. Iya. Soalnya fans sekarang udah banyak besar sekali ya, besar sekali. Keamanan susah sekali itu loh terutama dibendung. kita nggak. Artinya nggak bisa 100% kita bisa terima. Iya. Yang contoh kecil itu misalnya setelah naik panggung, setelah show, SID udah nggak mungkin lagi masuk tenda. Iya. Udah capek sekali dia. Satu capek, kedua akan dikerubungin. Jadi mobil itu sudah standby di bawah tangga. Iya. Jadi udah diurut nih mobil yang Eka dan Bobby, kemudian saya dan Jering itu sudah diatur sebelum mereka selesai. Ininya di lagu intronya Kuat Kita Bersinar. Itu udah mobil siap-siap Masong ya. Gitu. Itu udah kode berarti siapin mobil udah gitu. Udah hafalan. Nah, terus misalnya outsider ini Ayah tanyain saya terus. Nah, ini biar lanjut dulu, Oke. Mau minum lagi nggak ya? Minum terus ya. Biar diwakili sama Mas lah. Oke, ke Ayah dulu lah. Biar nggak terlalu jauh hidup pertanyaannya. Apa itu, Pak? Ayah banyak yang suka, dia udah punya hater Ayah. Ayah fansnya banyak banget. Nah, Ya, apa tadi ada nggak hater dari fansnya Bali Rocker lah ya? kalau bilang hater Menghalang-halangi. enggak sih. Ada beberapa sih yang nggak suka pasti ya. Iya. Karena kita juga bilang dari sisi keamanan pasti ya. Kita bertanggung jawab atas keamanan Mostly keamanan. bos-bos kita. Iya, benar. Karena kita kan nggak tahu ya, orang punya pikiran punya keinginan negatif, kita kan nggak tahu. Atau tiba-tiba dia nggak suka, namanya fans yang benci gitu misalnya, band naik. Penyusup lah. Pasti ada aja. Tiba-tiba tahu, itu di, kan harus- di tengah dia pengen buat ces gitu ya kan, itu yang kita tanggung jawabnya besar. Ya kita ya di Raiders sudah ada ya berapa pack kita berangkat, berapa pack bisa masuk ke backstage, dengan otomatis kita minta ID card yang mesti kan. Itu ya gitu yang kita bisa masuk ke orang, nggak mesti ada orang lain lagi masuk tambahan. Saya temannya ini, saya temannya, banyak yang aku ngaku seperti itu. Saya temannya Iya, sudah pasti telepon ya. dia, saya nggak ngasih masuk. Karena tanggung jawabnya besar di situ. Satu ya pasti keamanan buat bandnya itu sendiri, kemudian alat-alat. Ada alat-alat yang istilahnya nggak main-main harganya kan. Benar. Iya. Itu kalau hilang siapa yang ganti? Siapa yang tanggung jawab? Gitaris harga motor. Iya. Nah itu yang kadang-kadang mereka nggak paham gitu. Iya. Dan Nggak kita paham. nggak ada waktu untuk menjelaskan satu persatu. Iya. Kadang-kadang akhirnya harus gitu. Akhirnya kan gitu keras jadinya. Karena udah kehabisan waktu kita. Nggak bisa. Kalau menurut Mas Boy dan Ayah, ini kapan sih waktu yang tepat bagi fans untuk ketemu sama idolanya? Dalam konser nggak ada. Nggak ada ya. Nggak boleh ya? Nggak, Karena itu karena kerja memang lah. fokusnya. Saya sering sekali bilang, kamu suka Superman is Dead nggak? Suka. Musiknya aja dengerin. Jumlah fans tuh ada sih. Sekarang udah hampir nggak ada. IO nggak nyediain itu lagi ya? Ya nggak selalu kayak ada sih sebenarnya. Ya, meet and greet sih. greet ya. Cuman kan terbatas juga. Diseleksi sama IO. Cuma kalau dalam konser ya itu lagi. Kalian kesini untuk nonton konser kan? Iya. Sana di depan panggung nontonnya gitu. Ngapain di sini nongkrong? Apalagi di hotel gitu ngapain? Kalau mau nonton, kalau suka musiknya ya dengerin
Tapi fans kan maunya lebih dekat. Kalau dulu kan nah, sekarang kalau kita bayangkan aja di Facebook aja berapa followernya gitu ya. Itu jutaan ya. Bayangin kalau saya prinsipnya kalau saya ngasih satu orang saya harus ngasih lagi yang sejuta lain. Lo iya toh? Kan pasti kan ada Jawa ya toh. Jawa. Klimas kelo Jawa. Gitu maksudnya, Mang. Logikanya kan begitu. Kalau saya ngasih kamu, berarti saya harus ngasih juga yang lain yang ribuan lagi di situ lah nongkrong di pagar itu. Demi keadilan kan. Nah, tapi ada sih beberapa celah seperti misalnya yang minjemin lowrider. Itu memang dia dapat privilege karena dia kadang-kadang fasilitas karena dia kadang-kadang gendong sepedanya, naik motor, boncengan sama temennya. Ya pada prinsipnya gitu. Jadi kalau mereka ada timbal baliknya, foto sama jering, tanda tangan dan lain. Tapi itu pun juga sangat waktunya mereka nggak akan nongkrong di backstage juga. Jadi ya itu 15 menit itu betul. Buat persiapan untuk ke panggung ya. Betul. Gitu. Kalau ayah gimana? Sama ya? Ya gitulah apa namanya kalau fans tuh kadang-kadang kita ngasih jawaban kalau di saat kerja saya tidak bisa memberikan keleluasaan buat kamu untuk bisa bertemu karena ini kita ini bekerja, kita punya tanggung jawab yang dibayar besar sama klien untuk bisa tampil maksimal, memberikan yang terbaik. Ya, kita memberikan terbaik. Ya, saya pun juga belajar dari SID ya. Saya ikut SID juga, maksudnya. Saya juga. Saya sering sekaman. Sering artinya, ayah kodenya banyak sekali nih ayah. Hal-hal yang kayak gitu, ya di mana mereka boleh ketemu sama idolanya sendiri ya kalau pengen ketemu sama idolamu ya, mereka welcome kok ke rumahnya aja. Ya kalau istilahnya mood mereka bagus mereka akan pasti diterima dengan baik kok ngobrol. Outsider juga banyak gitu nge-DM saya, Beli kalau saya mau ke Bali nih mau ketemu sama Beli Jering atau ketemu sama Beli Bobby, saya bilang lihat aja Instagramnya lagi di mana dia nongkrong, samperin aja ke situ. Kemungkinan dia malah mau pasti disapa ya pasti. Iya pasti. Cuman nggak sepanjang waktu yang mereka mau kan. Ada betul. Sama untung-untungan lah kalau memang lagi memungkinkan ya pasti diajak foto. Justru kalau di konser malah sama sekali nggak bisa karena kalau SID kan tempat nongkrongnya di Twice sudah pasti ya. Kalau outsider datang ke sana ada kalau beruntung dapat semula. Jering sering di situ. Kalau Bobby kadang-kadang di Volvet. Kalau Eka di shop di Diamond Ride. Iya di Diamond Ride. Dan itu kelihatan dari story-nya aja lihat di situ. Saya sering bilang gitu. Coba lihat story-nya saya kan nggak selalu sama mereka gitu. Tolong dong outsider kalian dengar nggak itu sih? Biar ke Bali itu nyari SID itu di 3 tempat tadi itu lah ya. Banyak yang mengira Beli base camp-nya di mana? SID itu nggak punya base camp. Office ada di sini kantornya, ya. Yang ada di kantor waktu dulu admin atau kadang-kadang saya kerja ke sini. Personil nggak ada. Nggak mungkin ya. Terus apalagi studio. Ya kalau pas nggak latihan ya nggak nongkrong di studio juga gitu. Kalau sudah di Bali justru semua punya kesibukan masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Kami biasanya berkomunikasi lewat grup WA justru. Kadang-kadang di Bali pun saya nggak ketemu sama personilnya, gitu. Ketemunya pas di konser aja. Kalau Bali Rocker, base campnya di Panjer ya? Ya mereka sebenarnya lebih sering ngumpul ke sana di tempat ininya distronya Debawa sendiri lebih nongkrong sering di sana. Ya itulah sebenarnya kan lebih baik nongkrong di sana dan kadang-kadang pun juga banyak yang biasa termasuk WA yang paling sibuk sebenarnya. Karena kontak personnya nomor HP saya. Banyak yang tahu. Ya, Beli minta nomor WA-nya buat apa? Nah, ya maksudnya kita kan nggak selalu kasih nomor, itu kan privasi ya. Nomor HP itu privasi banget. Saya nggak akan pernah share yang namanya kalau memang benar-benar istilahnya memang dia bawa oke gitu loh. Atau siapapun oke. Saya nggak pernah nge-share nomor HP mereka. Karena Beli minta nomor WA, ya buat apa? Kalau misalnya perlu coba DM. Ya kalau jawab, gitu. Untung-untungan kan untung-untungannya dijawab. Tuh. Ya apa ya? Itu kalau semua kita kasih, semua mungkin dia akan jadi sibuk mereka gitu. Jadi datang aja ke tempatnya Madibawa. Kalau beruntung bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa bikin lagu mungkin ya. Kalau lagi beruntung. Kan ada kadang-kadang fans tuh nanya saya lihat di Instagram, ada di fansback-nya ada Lolot ada ini. Beli, main ke sini dong, misalnya, main ke Samarinda gitu. Itu gimana sih prosesnya supaya SID atau Lolot bisa main di tempat yang mereka mau atau di kampung halamannya mereka gitu. Itu harus ada
IO misalnya yang undang ke sana atau mereka Iya, pastilah. harus ada IO. Kalau misalnya beli ini outsider fanbase-nya besar, ya kalian bikin aja event, ajukan ke sponsor. Saya sarankan begitu. Atau juga kalau kami kan main di satu kota itu biasanya lebih karena undangan ya dari sponsor atau penyelenggara. Dan biasanya kalau sponsor katakanlah rokok misalnya ya, mereka itu bikin konser itu berdasarkan penjualan juga. Area itu penjualannya tinggi nggak? Kalau tinggi itu adalah hadiah bonusnya dibuatkan konser gitu. Yang itu kita tidak bisa mempengaruhinya. Kami tidak bisa mempengaruhi IO untuk menyelenggarakan di sana. Tapi saya bilang sambil belajar organisasi, kenapa nggak bikin event? Nanti saya pandu, saya bilang gitu. Secara proper, jadi cara membaca rider dan lain sebagainya, apa kebutuhannya gitu. Kayak dulu kayak Pereng di Jogja itu kan ya, dia bikin sendiri kan. Terus yang di Outsider Bekasi juga. Iya. Di situ udah dua kali itu yang bikin di mall di atas rooftop itu. Bekasi apa namanya itu? Bekasi Square ya. Yang stage-nya baru lagu pertama udah loncat itu. Gempa. Lo dengalannya mati gaya kan di situ kita. Iya. Kalau ayah gimana ya? Apanya itu? Itulah, kalau kan ada Bali Rocker, beli main di kampung saya dong gitu. Oh iya. Ya, apa ya? Ya kalau kita istilahnya namanya keluar ya dengan nama band gitu ya, keluar itu kan bukan suatu undangan yang hal yang biasa sebenarnya. Namanya kita kerja kan artinya kan ada sesuatu yang kita memberikan sesuatu, artinya di sana juga memberikan sesuatu. Ya kalau pasti mereka nanyain budget sih, budgetnya kalau ya pasti kadang-kadang tinggi sekali loh. Ya pasti kadang-kadang di budget pun melebihi dari biaya transport ya. Misal kayak gitu. Wah, coba cari sponsor dulu, bikin acara dulu, bikin sponsor, cari sponsor yang bisa mengakomodir acara itu sendiri gitu loh. Entah dari fee-nya sampai ini bisa nggak bisa mendatangkan lolot gitu. Kalau hanya sekedar bisa mendatangkan lolot, wah gimana caranya kita ke sana ya? Kan gitu sekarang ya. Kan belum, alatnya kan harus ada juga kan? Oh iya, pasti. Kalau bandnya datang, alatnya nggak ada gimana nih? Murdo sampai situ nanti, mau duaan lah ya. Ngapain kita ke sana kan gitu ceritanya. Iya. Berat juga sebenarnya ya kalau datangkan band-band besar ya. Iya, syarat-syaratnya cukup banyak gitu, kayak misalnya harus ada barikade dan lain sebagainya. Nggak sesederhana itu karena keamanan terutama, keamanan dan kenyamanan ya. Karena mereka kan artis, artinya artis sebagai seniman maksudnya, bukan artis bukan gitu maksudnya. Sebagai seniman butuh juga mereka kenyamanan untuk main, alat yang bagus, karena itu kan mempengaruhi mood show-nya mereka. Udah pernah kan kayak Rizvan dimarahin karena stage-nya goyang gitu, stage drumnya goyang, itu kan penting untuk kenyamanan mereka tampil maksimal itu sendiri. Iya, ukuran panggung kan juga, panggung, lighting. Kayaknya Gus Bim lebih paham ya kalau masalah panggung ya? Sangat paham. Coba dijelaskan sedikit. Ini. Kalau di SID itu sendiri kan standarnya lah, standar SID itu seperti apa? Secara di manajemen gininya sudah deal atau clear sudah, secara administrasi pun clear, secara teknis kemudian dilempar ke saya. Nah, jadi setelah itu saya lebih ke IO-nya menanyakan teknisnya, rider sudah terpenuhi belum, dari sound system, dari panggung, lighting. Oh sudah mas. Ya kadang-kadang mereka ada yang dari rental bukan IO-nya ya. Ada hal yang disepelekan sebenarnya, kayak ampli. Oh ampli kemarin sudah dipakai sama band ini. Oh saya itu band yang kemarin mas, sekarang SID. Ya maksudnya mau disamakan. Kebutuhannya beda kan? Ya, ini SID. Mereka band ini mau kemarin, kenapa SID nggak mau gitu maksudnya? Kalau saya secara teknis, kru dari SID sudah bilang amplinya oke. Saya oke. Kalau mereka bilang nggak oke, harus ganti. Karena itu mempengaruhi perform mereka juga sih, performa mereka. Jadi soundnya nggak enak, pasti mereka nggak enak juga main kan pastinya. Ampli harus yang ininya harus kelasnya, speknya seperti ini ya harus. Imut kan? Ya. Pak Komang pernah sama Pak Eka kan? Pernah. Kalau ngambul kan kamera ditempel di mukanya mau disepak tukang kamera. Pak Seni mau nengak. Ya, tapi Pak Eka lebih santai lah. Ya. Dibanding siapa? Orang dibanding band lain lah. Sebenarnya SID termasuk paling simpel lah ya sebenarnya. Riders yang paling simpel sebenarnya. Coba dijelaskan sedikit amplinya Bobi. Marshall. Secara standar ada kok.
seluruh rental punya. Seluruh rental punya dan nggak mungkin itu yang paling terberat. JCM 900 itu adalah alat yang paling standar rental punya. Ampli sejuta umat itu ya. Gampang. Cuma kadang-kadang itu dia mereka menyepelekan kondisinya, kadang-kadang jumlahnya gitu. Tapi kita kan perlu diingatkan nih kalau teman-teman outsider pingin ngundang SID, itu amplinya JCM 900 dengan kondisi yang bagus ya. Dengan yang sudah mau Karena itu soundnya memang kita ngambil dari sound SID itu ngambil dari ampli itu tersebut. Speakernya didodong kalau itu soundnya jelek ya pasti soundnya jelek. Ya tua punya dua. Sabar, nanti ada pertanyaan yang lebih. Kalau Eka masih pakai GK? Enggak. Ampeg. Sekarang Ampeg. Oh iya, Ampeg. Headnya masih bawa Eka? Enggak, udah. Itu amplinya Mas Pak Eka itu Ampeg. Yang kondisi prima. Kalau Mas beli jaring kan bawa drum sendiri ya. Drum set sendiri. Tapi kan state-nya harus kuat karena gaya mainnya kan. Ya, lagunya juga cepat kan. Kalau itu goyang-goyang, disco. Kalau saya ngelihat sekarang perbedaan teknis yang harus dipenuhi oleh klien atau IO, kadang-kadang kalau SID kan udah standarnya udah nasional ya, istilahnya memang harus terpenuhi itu. Kalau Lolot pun pengen buat standar, tapi kadang-kadang agak susah sih kita batasan mainnya ada gitu. Kadang-kadang kalau SID udah pasti nggak mungkin dengan standar STT Banjar itu misalnya. Kalau kemarin main di Kedonganan Jakca. Ya tidak yang tidak tiap gig itu begitu gitu. Sering lah situasi. Kalau Lolot kita kan kita punya technical readersnya udah pasti dengan panggung sekian, sound system sekian. Ini nggak bisa diterapin kadang-kadang Pak Mang. Dalam artian gini. Kita budget sekian, budgetnya mereka tidak cukup untuk itu. Jadi kita kadang-kadang ya udah available on stage. Apa yang ada kita usahakan maksimal. Kadang-kadang gini ya, yang paling lucu yang pengalaman Lolot main ini. Sound system dari pihak mana? Oh sudah sering sama Lolot pakai gitu. Main di Banjar tapi ya. Oh ya udah aman berarti ya. Aman beli. Sampai di situ kabel nggak ada. Kau udah sampai sini marah ya. Kamu jangan macam-macam kalau namanya ini kalau sound system kan ya apa ya? Bilang jantung lah ya apa ya? Ya vital lah gitu. Vital nih. Kamu kabel aja nggak bawa rental? Soalnya itu kan masuk ke ini. Gimana bisa ngeluarin ini? Suara yang bagus kan? Menghasilkan suara. Ya kalau SID udah pasti kita udah pasti ya kinerjanya ini kinerjanya ke teknikalnya sekarang gimana? Habis itu di panggung itu sendiri kayak gimana itu? Ya jadi ada prosesnya Pak Mang. Jadi rider dikirim, deal, kontrak jalan. Seminggu sebelumnya itu biasanya Ayah atau Yoni kontak IO-nya memastikan yang vendor soundnya. Cross check satu persatu itemnya. Ini nggak ada, boleh nggak diganti sama ini? Negonya di situ, jadi bukan di panggung, karena di panggung itu kan waktunya terbatas, 1,5 jam atau 2 jam maksimal untuk soundcheck dari mulai masang alat. Itu perlunya prosesnya itu. Tapi kalau ngomongin harus seperti itu sangat situasional, artinya kalau memang event yang gede gitu ya, gede sekali itu sudah pasti mereka sudah tahu ya, kayak misalnya sponsor rokok gitu. Tapi kalau udah acara kayak misalnya tur ke luar negeri gitu, ya apa adanya. Itu katanya diterima. Dan yang di luar tuh kita nggak nentuin kita yang bawa alat sendiri Mas ya? Bawa alat sendiri ya, maksudnya bawa alat sendiri itu ya beberapa kayak gitar, bass itu bawa, tapi kalau yang sound mereka sediain gong. Susah loh bawa sound. Dan biasanya kalau tur luar negeri yang sudah saya pernah ikut itu kami hanya pergi berempat. Saya merangkap semuanya, tapi sudah pembagian. Nah ini juga yang saya perlu sampaikan, besar sebagai band tapi ketiga personil itu sangat paham waktunya kapan. Jadi ketika tur luar negeri sudah ada, jadi harus bawa snare-nya sendiri, Eka harus bawa bassnya sendiri karena saya bawain toolbox dan lain sebagainya gitu. Jadi udah dibagi-bagi tugas. Benar. Ya, nanti katanya 4 itu kurang nanti Mas. Saya nanti tambahin 5 nanti Ayah ikut ke Papua aja ya. Saya Singapura, Ayah ikut. Singapura. Saya pernah loh sama Mas Boy berlima ya Mas ya? Ya berlima aja. Saya ini kru
kru gitar, kru drum, kru bass, main keyboard, Serabutan lah ya, Iya, serabutan. sama jual merchandise. Itu gila. Singapura. Iya Singapura. Jamnya masih main beli di luar aja. Mainnya keluar dari sana ya. Wah, di Prasejahtera. Mampir ke ini, ke apa namanya? Dealernya KTM. Saya pikir itu KTM-nya ini. KTM yang gitu. Tuh, ini KTM beneran nih. Mahal. Itu pengalamannya yang luar biasa tadi. Tapi pernah nggak sih Lolot atau SID ini sampai nggak main karena alat yang nggak mendukung? Pernah nggak seperti itu? Selama saya dari 2010 sampai sekarang belum pernah sih. Belum pernah. Belum pernah. Selalu Secara teknis hampir Mas tidak main, Mas. Hampir ada, Hampir ya. tidak main Iya. karena itu menjaga waktu itu kalau nggak salah udah di lama Jember. banget, tapi- Di Jember waktu itu. Heeh. Itu hujannya memang tidak gila hujannya. Itu hujan apa karena alat sih? Hujan. Karena hujan waktu itu Ya, alatnya jadi Basah. di ya. bawah panggung itu hampir sebelum kita nyampe sana tuh hujan panggung itu hampir selutut ya air tuh. Banjirnya. Ya, jadi secara sistemnya mereka udah hampir tidak bisa digunakan karena Ya, karena- listrik. Oh, panggungnya. Ya, panggung itu semua kan itu besi semua kan gitu kalau Iya, iya, dipegang kan iya. secara kenyamanan bukan kenyamanan keselamatan Keselamatan. udah nggak bisa ditolerir ya apa namanya harus dipertanggungjawabkan itu kalau terjadi sesuatu nyawa gitu. Dulu 2011 ingat yang motor cross itu lah Bang, hampir dulu kita nggak main kan. Ya acara motor cross Jawa Timur ya? Iya, daerah Iya, Jawa iya, Timur benar-benar. itu ada ampli kalau nggak salah masalah amplinya, cuman ada satu terus bermasalah lagi itu hampir nggak main. Itu kita loading alatnya gila loh. Iya, motor cross itu kan Iya. tempat motor cross itu. Saya sampai sakit pinggang. Jalan nggak ada akses Iya. mobil barang tuh nggak bisa Nggak masuk, bisa terus ke masuk. backstage nggak bisa. Jadi harus kita gotong satu-satu. Tapi seharusnya mereka sudah paham ya, artinya yang sudah kita kasih serat riders teknisnya sudah kasih, artinya mereka sudah paham sebenarnya apa yang kita minta. Kalau misalnya ini kita tidak terpenuhi, ya artinya kita juga nggak bisa memenuhi standar yang kita berikan. Padahal kita udah ngasih standar. Ya, sama SID Lolot sama sebenarnya. Di ridernya SID itu kan ada alkohol ya kalau nggak salah. Ya, bir. Lolot juga ya. Ya awalnya bir, cuman ternyata mereka tidak minum bir. Arak, Buat kadang kru arak, ya. kadang ya udah bir ini buat kita aja sih. Kalau Medi Bawo tuh kemarin main di rumah saya arak. Pasti arak. Kalau enggak arak ya Minta tua aja. dulu. Lebih asik kan mainnya sambil mabuk sedikit itu kan lebih enak ya. Kalau Bobby bilang lebih rileks dia. Karena pasti tegang kok. Pasti setiap walaupun sudah puluhan tahun tampil setiap Bandnya. mau pasti tegang, nervous. Jadi minum bir itu bukan buat mabuk-mabukan sebenarnya untuk rileks, Iya, untuk iya, lebih santai gitu. Mungkin Malah kalau mabuk kita hancur malah. Iya, iya. Nah, itu kadang-kadang orang yang nggak biasa minum kurang paham. Iya. Dipikirnya buat mabuk-mabukan, aksi-aksian, sebenarnya nggak, buat relax aja sebenarnya. Lebih untuk itu gitu. Dan itu wajib karena dari tahun 95 mereka yang minum bir memang gitu. Di backstage sebelum main show itu udah wajibannya harus ada. Harus ada lah Harus itu ya. ada, harus Biar enak lah suasananya Ya, kan. kadang-kadang cuma diminum satu kaleng aja Kaleng. juga nggak. Kadang-kadang banyak temennya yang minum bir. Pernah nggak sih? Ada sampai buka minimart ada. Bilangnya bawa berkaleng-kaleng. Buka minimart aja penuh. Bisa bukan. Apa namanya? Yang minuman kelapa itu, terus bir. Dah buka minimart. Saya sampai buka jadi toko penuh di buka situ. saya. Karena saya nggak minum bir. Pernah nggak sih di antara personilnya itu sampai mabuk berat banget? Enggak. Pasti After ya Mas ya, after ya. After party paling. After party Tapi ya. itu sangat jarang juga sekarang ya, udah sangat jarang. Digeser malah. Usia. Kalau dulu iya kayaknya. Dulu ya, maksudnya waktu masih main-main di Legian, minyak gitu, iya sih. Emang kalau sekarang tanggung jawab karena kadang-kadang konser itu nggak satu gig langsung pulang gitu ya. Kadang-kadang nyambung gig berikutnya harus pindah kota atau sampai di Bali ada acara mereka. Jadi harus hati-hati sekali jaga kondisi. Yang paling harus wajib itu aqua, air mineral di hotel yang harus justru. Oh iya. Minumnya banyak karena itu untuk Menjaga menjaga stamina, menjaga kondisi tubuh.
Itu sih yang wajib. Jadwalnya sih padat ya sekarang ya. Padat. Apalagi yang kemarin itu yang 19 kota 32 hari itu benar-benar harus jaga kondisi, nggak bisa main-main itu. Ayah nggak pulang. Iya. Sebulan ya? Sebulan. 32 hari nih. Ya, pengalaman yang buat saya ya asik ya. Asam urat. Asam urat loh, asam urat. Jangan keras-keras. Asam urat, tapi kulit obatnya dibuang. Yang lainnya saling dindau. Saya norago dong. Gak ada yang ngaku asam urat udah tua semua padahal. Kenapa kakinya tuh? Nggak, keselio. Tapi asiknya di sana kan, kalau tur panjang-panjang, asiknya di sana kan, kulinernya kan. Iya. Iya sekarang lebih banyak itu sih. Udah janjian kalau udah mau, malah sudah searching sudah dulu riset dulu, searching dulu, Google dulu. Sudah terjadwal ya. Sudah terjadwal makan. Apalagi kalau Mbak ini kan makanannya harus. Oh, Cece itu punya kerjaan juga. Kota ini kita harus makan ini. Ini ada Cece ini. Coba makan ini enak lo di sini. Gitu. Coba diceritakanlah sedikit itu pengalaman tur di Sumatera ya. Sumatera kan terakhir. Iya. Dari bawah ke atas. Iya, dari Lampung. Dari bawah kan ke atas. Lampung, oh. Nah. Itu aja sih yang paling pengalaman. Ayah tuh ada tuh yang ngalamin langsung ditanyain. Apa namanya? Waktu kita di Palak itu loh. Di Begal. Ya. Itu pertama kali mobil kita dilempar tuh. Dilempar. Yang begal siapa nih? Ya, nggak tahu di situ di Lampung ya. Itu maksudnya fans apa? Wah, memang tempat ya? itu emang tidak aman. Katanya emang itu komplotan. Ya. Oh, Komplotan begal emang. Emang kerjaannya begal. Geng motor. Iya, ada yang motor bawa HT kalau lengkap. Apa? Bawa HT? Ya, memang itu memang bukan tapi sasarannya mereka kayak mobil box besar. Truk mobil box atau ya, mobil truk besar. Mereka ngincernya mobil box yang diincer. Ya, karena pengen penasaran apa sih isinya gitu. Ya. Waktu itu kita dinego 750.000. Oh, sampai diberhentiin. Sampai berhenti. Kita berhenti dimasukin ke rumah semua rombongan cuman kru sama krunya aja. Ya, saya pas udah jalan di depan. Karena mobilnya kan mobil pribadi kelihatan. Kalau kita bawa HE1 yang mobil box terutama sebenarnya stop. Tapi kita karena beriring-iringan dilihat dan karena plat juga beda kan, bukan plat Sumatera ya. Kita platnya itu salah Bandung itu kok. Ini mobil luar gitu loh, di stop. Nah waktu itu kita pikir juga waktu kita diberhentiin itu dibawa ke giring ke rumah kosong. Di pikiran kita tuh 2 orang, ini kita 10 orang nih, lebih dari 10 nih. Sikat yuk, gitu kan. Ajar, ayo ajar yuk, kita ajar yuk. Tiba-tiba keluar berapa orang. Oh diam. Ngeri jadinya. Udah seram ya kalau dibayangin. Ya, itu tantangan yang paling besar kemarin tuh agak. Terus pemberhentian kedua ada 2 kali lagi kena kita. Kita bisa kawal nggak? Bisa kawal. Yang kedua hilang lagi. Yang pertama hilang. Masuk yang kedua lempar lagi. Kemudian kita koordinasi si Ian SID di mana? Kondisi 15 menit lagi di posisinya di depan lagi 15 menit. Udah jangan berhenti. Kita masing-masing punya hati kalau itu mobil masing-masing. Antar mobil buat hati. Udah jalan terus sampai di rumah makan Padang itu kita berhenti. Dia di situ berhenti dia. Di situlah merasa dia mobil ini mau berhenti. Box ini berhenti. Lalu salah satu kru nyamperin. Pak, kok ngapain stop mobil kita? Ini mobil box ini nggak mau berhenti nih. Tiba-tiba Rizvan krunya jering itu udah hajar. Wah, kita juga takut sih. Cepat tahu datang gitu loh. Cuman ada juga tukang parkir di sana. Mas, kenapa dipukul mas? Ini orang di sini nih. Ternyata emang orang di lingkungan di kampungnya dia gitu loh. Waduh, pikir kalau ini dia ngelapor, dia datang, habis kita gitu. Ya kebetulan kita ketemu itu mas ya. Outsider. Ada outsider tapi dia punya jabatan gitulah. Dia kehutanan. Dia yang kawal. Oh ini kita lewatin hutan nih ceritanya ya. Iya, daerah sepi gitu. Siang bang, bukan malam. Oh siang nih. Wih, serem nih. Jadi kita jangan tur ke Sumatera. Memang bandnya masih ada bang? Nah ini krunya maksudnya. Floatingnya jangan tur. Hujan kamu. Ya di samping itu ya. Cerita itunya. Itu cerita senangnya tuh lebih ke kuliner ya. Ya kulinernya dong diceritakan. Kulinernya asik. Ternyata di sana ada rumah makan Padang.
Adanya apa? Lapau. Kapau. Nasi kapau ya. Nasi kapau ya. Nggak ada. Bukan makan Padang namanya. Di sana. Cuman Padang tuh ada di luar daerah aja berarti. Sama kayak di Madura. Sate Madura nggak ada di sana. Coba di ya itu sampai di daerah Sumatera Barat ke atas kulinernya baru kita merasakan Mas ya. Yang keinginannya tuh yang baru di Sumatera Utara bab 1 baru boleh gitu. Baru dapet bab 1. Yang sesuai lah dengan lidah ya. Ya. Terakhir duren terakhir. Oh iya, duren 100 duren itu Mas ya. Gila tuh Mas. Iya. Duren diundang hari terakhir tuh diundang habis konser kami diundang farewell makan party. Farewell tuh makan-makan. Per meja itu setiap kursi itu ada duren. Woi, mau harus makan. Itu kalau nggak salah itu disiapin 100 duren itu. Ya, Mas, gila. ya, ini di meja terus di bawah lagi ada dan udah ada yang siap. Mau lagi Mas, bukain. Oh sampai elek makan. Kalau saya sama teman-teman kru Endang Sukamti, Mas, kalau sampai nemuin biji kecil, selesai. Nggak ketemu biji kecil, terus makan. Wah ada 6 gini ada kita makan sendiri. 6 duren. Iya, kalau dihitung-hitung terus ngambil. Pantesan dah ini asam uratnya kamu ya. Nyeret-nyeret kaki besoknya. Oke. Asiknya. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oh ini yang bikin pertanyaan ini berat nih. Pernah ikut paguyuban band Indonesia? Ada band di manapun? Perkumpulan manajer. Iya. Saya sendiri nggak. Saya nggak terlalu. Kenapa tidak? Tertarik. Kenapa tidak ya? WA grupnya udah banyak Bang. Ada yang untuk DJ udah ada grupnya, WA grup untuk bandnya sendiri juga belum lagi yang tour. Dan saya rasa setiap band itu punya karakter masing-masing ya. Standar Mas ya. Tapi persahabatannya ada itu kalau di luar kalau memang pas ketemu di konser gitu kan lebih personal daripada di chat itu nggak pernah ketemu orangnya gimana kita mau berakrab-akrab gitu. Tapi kalau sama yang udah pernah ketemu ya kayak misalnya sama Sukamti yang lainnya gitu ya kalau udah kenalan ya berteman maksudnya chat. Tapi kalau untuk di grup itu saya sendiri juga memang nggak terlalu klub apapun, klub motor nggak ikut nggak terlalu seneng memang secara personal gitu dan untuk urusan band saya rasa setiap band punya karakter masing-masing nggak bisa disamaratakan gitu. Itu aja sih. Ya. Itu aja kalau menurut saya. Kalau Ayah gimana ya? Nggak ada sih. Nggak ada perkumpulan organisasi. Barong cycle. Manajer band Bali. Oh iya, tapi Ayah main sepeda ya? Iya sepeda. Garis keras. Saya dari dulu sih suka sepeda, dari SMP ikut balap sepeda ya. Tapi Mas Boy main sepeda juga. Main sepeda tapi low riders ya. Ya. Low riders. Pokoknya klub barong, klub santai. klub kakul. Kalau Mas Boy sekali gayuh, 3 kali gayuh saya udah sekali gayuh udah. Kasih milu aja Tapi Mas Bobby udah terpengaruh tuh. Wah, terpengaruh dia baru. Mulai serius tuh kayaknya. Sangat serius. Belanda kan sepeda awal. Tapi sekarang lagi tipes katanya. Tapi 2000 berapa sih tawarin bersepeda Bobby? Ayo Bob. Nah, saya lari aja Gus, lebih enak lari. Tapi dulu Bobby main MTB juga. MTB, downhill. Yang di klip Jadilah Legenda. Iya, itu sepedanya Bobby tuh, yang punya dia sendiri tuh kan. Tuh jam 1 pagi tuh naik ke bukit tuh sama Erik. Perjuangan tuh gila. Downhill tuh nyetor nyawa sih. Iya sih. Sepeda yang nyetor nyawa itu. Salah dikit masuk jurang. Emang sendiri main downhill kan? Dulu. Saya jual sepeda biar nggak diajak main downhill lagi sih sama Bobby. Diajakin, "Bang, masih sepedanya?" "Yuk, naik." Sepedanya udah saya jual, Bob. Saya ajak. Iya, terus saya ajak. Gitu caranya. Tapi lihat kalau udah umur tuh ngeri juga ya. Turunan itu. Ya. Bener loh. Mending lah main yang santai-santai aja kayak Mas Boy ini kan. Enak kan? Low rider. Ya, tapi itu sepeda beneran kan? Apa itu? Sepedanya? Yang mana? Yang low rider itulah. Oh, yang paling terakhir? Ya. Kemarin waktu awal pandemi itu ngebangun low rider. Itu frame-nya dari tahun 70-an. Mereknya Butterfly. Itu frame-nya dapat di Bandung.
terus dibangun di sana. Tapi partnya saya beli sendiri dari seluruh Indonesia. Tromol yang ada cat eye-nya itu yang kuning itu. Itu yang lawas semua berarti kan? Lawas semua itu over budget. Kisih-kisih orang over budget. Ini disensor gak kira-kira itu? Mbak Ica denger gak nih? Ya, kita ngomongin hobi, kadang-kadang hobi itu bernilai yang luar biasa ya. Iya. Nggak bisa dinilai. Nggak bisa nilai, kita ngomongin juta itu ya. Tapi road bike mahal sekali loh sekarang. Iya sekarang. Saya pengen main road bike, cuman dompetnya nggak cukup sih kayaknya. Win ada Win. Win ada mana? Ya gila ya sekarang kalau ngomongin sepeda yang harganya hampir ratusan juta mereka bisa beli. Ini kan kalau band itu kan sekarang bandnya pasti bawa kru ya, bawa kru. Nah krunya kalau SID krunya pasti banyak ya. Lolo juga banyak kan ya? SID tour total 15 orang. 15 orang. Ya. Padahal bandnya cuma 3. Susuannya dulu. Rong dulu ada. Ani nyungsung liu. Untuk menjaga kru ini biar tetap apa namanya? Ya saling menjaga hubungan biar nggak kan capek tuh kadang-kadang kita kerja aku capek nih suruh angkat gitu. Nah itu gimana caranya itu? Ayah dulu lah. Saya sekarang udah hampir jarang sekali ikut maksudnya dari mulai soundcheck aja kayak nggak selalu sekarang belakangan ini. Jadi apalagi kalau yang tur panjang gitu kan. Sebenarnya lebih ke suasana ya, maksudnya suasana dalam artian yang lebih membuat kita fresh dalam artian lucu kadang-kadang. Suasana lucu yang kita butuhkan. Kadang kita kan kalau kerja kan kalau tegang terus wah gini pasti kita akan jadi benturan, pasti benturan. Pasti salah satu kadang-kadang ya kita anggap zaman dulu orangnya nggak ada yang pasti kakak gitu lah pasti. Itu yang kita buat jadi kita apa ya suasana itu jadi asik terus dibuat senang lah ya. Dibuat senang kerjanya. Ya sekarang pun gitu. Ada yang satu tegang, ada satu yang ngelemesin gitu istilahnya. Ini di mana nih? Di Lolot apa di SID? Di Lolot pun juga begitu. Begitu ya sama ya. Ada yang buat yang suasana jadi pecah karena lucu. Nah, itu yang penting. Di SID ada yang tegang, ada yang lucuin. Asiknya di situ ya. Jadi suasana itu jadi cair lagi. Gitu. Ya kalau mau jadi benturan sering sebenarnya ya. Ada yang satu yang ada aja namanya kerja kan ya. Tegas kadang-kadang kita lagi sama-sama gini, ini orang ini kayak gimana nih? Tangan sudah di sini. Oh jangan. Tapi kan besoknya udah cair lagi kan. Ya. Nah akhirnya kita ya beberapa kali ya pasti ada evaluasi lah kita kerja. Ya, diobrolin. Biasanya kalau beberapa kali ada yang kira-kira perlu dibicarakan ya, biasanya cari waktu ayo kita obrolin itu sih biasanya. Karena itu kepentingan jangka panjang kerjanya kan jangka panjang besok ketemu lagi sekarang ribut besok kan ketemu lagi nggak selesai di situ aja gitu saya kira. Cadangan punya nggak sih kru cadangan? Mesti ada sih pasti karena kita orang nggak tahu teman-teman yang berhalangan tiba-tiba berhalangan nggak bisa. Ya pasti kena punya backup kru pasti. Ngambilnya dari band lain apa gimana? Bisa band lain juga. Ya artinya mereka udah paham ya kerjanya. Yang pasti kita cari teman-teman kru yang pasti paham. Ayah Natal nggak bisa. Natal ada beberapa kali nggak? Ya Natal ya pasti siapin. Nggak mungkin cari yang Natalan juga. Nggak bisa pasti. Iya. Tapi kalau menyiapkan banget kru enggak. Maksudnya jadi ada satu ya Mas ya. Ada kru utama itu selalu ada. Ketika situasinya tidak memungkinkan biasanya ngasih rekomendasi. Ya. Jadi yang kru bass ngasih rekomendasi, Ian ngasih rekomendasi beli. Tapi biasanya diobrolinnya sama Eka langsung sih. Sama Pak Eka. Pak Eka ini anti krunya gimana cocok? Oke, udah nanti setelah itu baru saya yang kontak. Iya. Harus saya yang koordinasi. Konfirmasi dulu lah ya sama bandnya. Sama bandnya dulu nyaman gak? Kalau di Lolot, kalau nyari krunya pun itu tergantung dari keinginan bandnya. Karena kalau kita sendiri nyari kru belum tentu mereka cocok. Karena ya ternyata mereka nggak bisa kerja, si bos komplain gitu misalnya. Akhirnya lebih baik bos yang cari kru, ya kita akhirnya menyatukan mereka aja sih tugasnya. Ada yang sampai gini nggak sih? Kru saya harus ini gitu. Ada nggak? Maksudnya
apa namanya? Emang barang apa namanya? Ya misalnya kualitas gitu. Doni, aku pengennya krunya biar si A. Soalnya dia udah tahu di sini dengan saya gitu. Iya gitu. Ya, pasti seperti itu. Pasti keinginan. Kalau saya ngomong di SID, kalau krunya udah fix orangnya itu dalam satu periode ya. Orang-orangnya ya itu, tetapi situasional kayak misalnya tadi dibilang ayah Natal nggak bisa baru cari. Tapi kalau memang masih bisa ya tetap itu orangnya. Tetap itu orangnya. Seperti Jering misalnya dia sama Rizwan maunya. Nyamannya sama Rizwan. Iya, udah. Jadi selalu nah kalau sampai Rizwan nggak bisa, pasti Rizwan bisa ngomong Pak D, bisa ngomong langsung. Nanti hasil omongannya baru ngomong ke saya. Gitu, atau saya yang tanya Jering, Rizwan nggak bisa siapa gitu. Ada mungkin teman-teman di Twice diajak. Iya, benar. Iya, gitu sih. Biasa. Ya. Nah, sekarang kan nih lama nih pandemi nih. Izin konser masih belum Gus ya? Ya, mesti. Kayaknya masih jauh nih. Apa yang bisa kita lakukan di masa ini ya, untuk kru-krunya, untuk bandnya juga? Ayah justru lebih aktif saya. Kapal Juma saya. Selama pandemi Kapal Juma saya. Kalau ngomongin Jawa kalau ngomongin totalitas pengen bekerja di satu industri musik, katakanlah kita konser atau apalah, nggak bisa kita andelin ini. Mesti memang harus punya ya backup jalur, memang berseberangan dari jalur ini yang buat kita jadi lebih tetap bisa bekerja lah istilahnya. Kita kan nyari awalnya memang nyari uangnya memang total di musik nih ya. Nggak bisa kita sekarang bekerja. Ternyata nggak bisa. Ternyata kita nggak pernah membayangkan situasinya kan seperti ini, Bang. Banyak kawan-kawan yang nggak siap. Ya. Nggak siap gitu. Saya siap sebenarnya enggak, tapi memang saya sambil kekosongan itu ada kerjaan freelance. Dan dalam situasi sekarang kerjaan saya itu masih jalan. Jadi sedikit terbantu gitu. Tetapi saya kira bukan bilang ini satu hal yang positif, tapi ini membuat kawan-kawan menjadi lebih kreatif. Iya, benar. Mencari celah yang selama ini tidak terpikirkan, bercocok tanam, ada yang Kinjin. Ya gitu, kayak gitu loh. Jadi membuat kreatif, dan saya kira seperti yang dibilang sama Gus Bim tadi, memang harus sudah dipikirkan bahwa kalau tidak bisa hanya di musik saja, harus punya sesuatu yang lain. Iya. Tapi sementara kerjaan saya tetap datangnya dari musik sih, tapi syukurnya ada kerjaan. Setiap bulan tuh ada kerjaan. Orang rekaman, ya udah, saya punya studio kecil di rumah, kenapa nggak bisa saya manfaatin untuk cari uang? Ya saya bawa ke rumah kerja. Selama itu masih bisa dilakukan di rumah. Kalau kerja lebih 100, bukan 100% ya, lebih ke musisi lebih ke panggung sih ya, lebih ke panggung saya. Saya lebih ke panggung sekarang. Kalau lebih ke jadi sound engineer di studio itu lebih jarang saya sekarang. Makanya explore untuk mixing sekarang udah zaman canggih ya. Orang udah lebih hasil, udah gila sekarang. Saya belajar itu agak lebih kurang sekarang. Tapi karena ngambil recording masih kan? Masih, cuman ya itu nggak terlalu padat banget sih. Lebih sering bersepeda berarti ya? Ya itu cuman buat membuang apa nih? Sok aja sih sebenarnya. Sok sibuk. Tapi ngebut di video, bencang nggak beda. Gimana ini mapas? Boleh lah nanti kita naik motor, Gus Bim naik sepeda. Oh, Gus Bim ini pernah naik sepeda di konsernya Lolo di Singaraja ya? Oh iya. Dari Denpasar? Dari Denpasar ke Singaraja. Sendiri? Sama ditemenin orang Singaraja juga. Dia pas mau pulang, udah ikut bareng. Gimana rasanya tuh? Awal-awal, karena saya awal-awal ke Singaraja itu lewat Budugul ya. Dan saya terlalu exciting ya. Besok saya ke Singaraja nih lewat Budugul. Ternyata nggak bisa tidur, Mang. Mikirin itu. Tidurnya baru jam 3. Mungkin Made Bawa mikirnya singlah gai. Bang, mobil nggak sepeda. Jam 3 baru bisa tidur karena mikirin terlalu senang besok Budugul naik sepeda. Sampai sebelum Budugul udah kram kaki. Itu harusnya nggak boleh dilakukan karena kita udah begadang kan namanya. Saya maksain karena terus besok naik sepeda. Tapi Budugul kram. Naik lagi di tempat saudara kita monyet-monyet itu kram lagi. Udah duduk dulu sana, habis itu pelan-pelan naik lagi. Udah sampai. Itu sebenarnya 4 jam sih sebenarnya nyampe. Sampai di hotel tidur ya? Nggak kerja? Oh tidur? Nah tetap ya? Profesional? Masih bisa.
Mas Boy nggak mau nyoba pakai lowridernya ke Beleleng? Besok baru nyampe sama Mangin lah, mampis. Mangin nggak ada. Man, Yolas man nggak beda negara mampis mau. Lagi mau balik. Aduh. Tapi gila ya, nih. sepeda itu hampir sama asiknya dengan tur bermusik sama tur bersepeda atau hampir sama. Kita Ya, bisa benar-benar ya. menikmatin Mainan cowok lah ya, mainan cowok ya. Iya. main Yain aja main nanti. cowok tuh gini loh. Main cowok. Oke nih, yang terakhir dah nih ya. Yuk. Apa harapan setelah pandemi? Konser. Telur. Jelas tur ya. Master lah. Nggak. Balik kuliner. Ya harapannya itu bisa kembali tur. Secepatnya lah ya. Nah, ini karena untuk saya sendiri ya, kerjaan freelance saya tuh cukup formal gitu, mengelola hotel. Jadi serius itu kerjaannya. Kerjaan utama di band itu balance, penyeimbang gitu, tour, jalan-jalan, hiburan gitu maksudnya. Tapi itu tapi kebalikannya itu kerjaan utama saya adalah band gitu. Freelance saya di hotel yang serius gitu. Harapannya bisa kembali itu karena kangen tuh. Kalau saya prinsipnya itu kalau kita kerja seperti kayak tour tuh ada bagian apa namanya? Kita udah punya keluarga nih di rumah nih. Ketika ketemu keluarga baru lagi, maksudnya bukan keluarga baru sih, keluarga yang kita bisa bikin hiburan. Keluarga besok kedua kita lah. tur ketemu sama teman-teman. Itu Termasuk hiburan juga itu ya. iya. Buat kita energi kita jadi ini ya di rumah sama ini kan masing-masing punya nilai sendiri ya. Gitu. Ya kita tentunya ketemu keluarga lain lagi kan untuk keluarga pekerjaan itu untuk keluarga di rumah. Iya, benar. Iya. Mas Boy di Pekalongan itu hotel ya? Pak Eka, halo. Pak Eka mau masuk nggak? Ayo Pak. Oh ini kebetulan nih ada Pak Eka yang mampir di kantor kita. Ini kita bisa jadi host bertiga Mangga. Iya. Itu kursinya Gus, boleh? Tarik tuh Gus, kasih kursinya Pak Eka. Bisa. Oke nih ada Bintang tamu. bintang tamu spesial. Ya, bintang tamu kehujanan. Apa kabar Pak Eka? Baik. Wah ini sibuknya ngiklan terus nih kayaknya. Oh, enggak, main togel saya. Oh sama. The best. JP. Ini mau kemana sih sebenarnya? Tadi saya lewat dari bengkel motor, terus kehujanan, terus lihat ada Vespa Orange. Vespa ayah. Itu mencirikan orang teman saya yang gondrong itu. Saya mampir, sambil nanya Bobby sih sebenarnya. Ya, saya sering lewat sini. Ya. Tapi jarang sekali mampir. Ya, kayaknya baru gigi satu. Ces. Mengkol soalnya. Tanggung sekali. Bengkolnya susah. Habis gini soalnya. Sibuk apa aja nih Pak Eka? Saya sibuk paling masih di Diamond Ride dan juga beberapa jadi KOL. Weh. Nah, kendesan kada. Weh, lama dak ini ya, dak mampir Pak Eka ya. Lama udah 2 tahun kayaknya. Kebetulan sekali ya Pak Eka lewat, kita lagi podcast. Ya, saya sebenarnya nunggu kapan saya diundang gitu. Mau ngobrolin apa ini? Sudah ada sih jadwalnya. Oh, udah ada. Waduh. Saya duluan berarti ini. Ini produsernya. Oh, iya. Saya aja dipaksa nih jadi host. Nggak apa, saya tadi lihat di kaca, ada Dodi. Saya masuk kalau ada cigars. Saya sibuknya nyigar sekarang. Ini udah dicoba nggak sih? Apa itu? Oh, kinjin. Sudah. kuping. Ya, dari Bentar, saya tadi minum obat. Oh, obat kuat. 7 jam. Hitungannya 7 jam satu dari itu. Karena zaman sekarang kita harus Obat untuk menceki. kita harus dipenuhi multivitamin. Tidur malam, bangun pagi-pagi. Minum air, tidur lagi. Hidup sehat dari Pak Eka. Hidup sehat. Yang penting imun kita bisa tinggi karena kita senyum terus. Itu aja sih. Itu yang penting. Ya.
kangen-kangenan dulu lah. Apa kabar? Ya, sudah ketemu. Saya sudah ketemu ya? ketemu. Sebelumnya udah. Mas Boy sekarang di Jawa tadi. Oh, Jawa gitu. Jawa. Jamu, janda muda. Jamu. Kalau saya kangen gini Pak Eka ya. Kangen suasana habis soundcheck kita ngapain? Ya, saya paling kangen itu sama pentol merah ya. Apa itu Pak Apa Eka? itu betul merah? Ada itu kuning, capnya gunting. Pak Eka menang banyak, Tur Sumatera menang banyak. Terus Sumatera saya menang banyak, saya bisa beli sepatu. Gaple, ini gaple ya. Yang bangkrut siapa? Siapa yang bangkrut di Tur Sumatera? Debule. Terima kasih ya. Terima kasih Nike Air Max-nya. Dia boleh bawa sapu lidi itu gasnya dia. Karena uangnya ditukar pakai lidi potong. Masuk di ridernya bawa sapu lidi dia. Aduh. Mengisi waktu dan melatih mental. Mental kita diuji di sana. Mental dibully ya kalau kalah. Dibully dan tidak bisa beli makan. Uang makan habis. Kasbon. Ada itu. Berat dia. Tur Sumatera baru seperempat jalan sudah Indomie aja dimakan. Pop mie. Ini pop mie makan nih. Lah PSB main. Tapi untung terbantukan sama meet and greet Mas ya. Meet and greet. Jadi meet and greet ya. Gimana ceritakan coba? Oh, itu pertama kali Sony pakai sepatu dia. Oh, Karena iya. dimarahin. Meet and greet pakai sepatu dong biar dapat makan gratis. Kemana-mana sandal hotel. Uang saku habis. Kalau sakunya udah habis kalau kayak main. Coba diceritakan sedikit. Gimana sih ceritanya? Ya itu hiburan kita pertama kali di tour itu ya itu. Nah, yang ini yang habisin uang saku. Oh itu. Terpaksa harus main grid. Terasa meet and greet. Satu-satunya cara gimana caranya biar Karena uang makan. Karena uang makan habis, besoknya kan harus makan. Jadi kayaknya nggak habis-habis semua sih, cuma makan siang aja habis. Jadi Jatah cara makan siang menyiasati meet and greet itu kan ada tersedia Pas makan makanan, siang. ya tersedia banyak makanan. Jadi disitulah Iya. para kru absen itu datang. Yang kalah-kalah. Terutama yang kalah-kalah Terutama yang semalam kalah-kalah itu semalam ya. Dibungkus ya, buat makan malam lagi. Karena saya persiapannya nggak main-main dengan gunting itu. Latihan dulu kan Di dulu. Palembang datengin nak. Ya kita sampai di Palembang tuh Dipaketin ke kartu kita Palembang. habis. Ngimport dari Bali itu. Jadi ngimpor dari Bali ngirim. Woi. Serius itu Bang. Serius. Buka kasino gitu. Dan anak-anak band lain juga Ikut. ikut, terutama pemain bassnya. Oh itu gila itu ya. Wah, itu itu. memang dia Amas. gambler sejati. Tapi tau lah aturannya mereka ya. Tahu aturan. Sama ya. Ya kita ajarin dulu, udah habis uangnya baru tahu aturan. Pada saat pinter udah habis uangnya. Iya, dan kita sudah ngantuk. Tapi dulu waktu zamannya si Adam masih ingat nggak mereka? Dia kan nggak bisa main. Kita ngajarin, tapi uang kita yang habis. Gimana kira-kira tuh? Wah, itulah apa namanya? Keberuntungan. Ya. Hokinya dia. Laki bastard. Laki bastard dia. Ya, dia mainnya kartunya diliatin loh. Diliatin nih, ini sekarang. Tapi dia aja yang menang. Aduh. Kangen tour nggak sih Pak? Kangen sekali karena kita Sekali, ya. udah terakhir kita konser itu Tanggal 1 Maret Maret di Jakarta 1 Maret di 1 Bekasi. Nah, 2020. di Bekasi ya. Bekasi. Oh, enggak terakhir kayaknya Jakarta Mas. Udah tuh. Habis itu. Yang konser sore itu Yang ada agak sorean. ya agak soreannya Agak sore ke di Bekasi. Bekasi kayak itu. Bekasi ya. 2020 ya. 2021. 1 Maret diantar lihat lagi ya. Lihat lagi ya. Oh, udah setahun ya. Saya lupa dah. Nah, 1 Maret yang pasti karena 2 Maret saya di Pekalongan, sudah sampai di Pekalongan terus tak pulang-pulang sampai Oktober. Gitu, inget jadinya. Tapi izin konser saya dengar-dengar udah ada sih katanya. Katanya. Enggak, kalau menurut saya gini, izin bisa aja dikeluarin. Tapi kan selama sekian tahun ini penjualan sponsor kan juga nggak mencapai target pasti mah. Jadi yang bisa mendanai juga belum ada kecuali yang kecil-kecil kelas. Tidak berani kafe 100% mungkin. ngasih Betul, nggak mungkin bikin acara yang gede juga kan dari situ datangnya pendanaan itu.
izin dikeluarin ya siapa yang sponsorin? Belum secepat itu saya kira. Ya. Sayang. Berat ya. Berat. Jalan satu-satunya ya nongkel. Nggak bercanda, saya sering kalah kok. Pak Eka masih main motor ya? Masih saya main motor. Ya hiburan lah. Sesuai clothingnya lah ya. Sesuai clothing ya. Toko baru di mana nih kayaknya? Sebenarnya bukan toko baru sudah setahun. Kemarin kita pas awal pandemi itu kontrakan habis. Jadi kita online aja di kantor, bikin kantor rumahan gitu. Ternyata online-nya lumayan bisa jalan, tapi barang numpuk. Karena online tuh hitungannya bikin broken size kan. Iya benar. Karena broken size itu barang numpuk. Jadilah pas ini sekitar bulan Agustus itu ada sebuah toko di Dalung yang pingin kita pakai, ya sudah kita di sana ya sampai sekarang. Tapi online masih the main base-nya ya. Iya. Apalagi sekarang kan ada Shopee, ada Tokped. Jualannya di mana aja? Jualan di mana aja. Tapi sempat ke Banyuwangi kan Pak Kaya? Ya ke Banyuwangi ini sebenarnya itu acara apa namanya? Saya diundang West jadi Ride? West bukan? ya apa ini West apa gitu West. Jadi pembicara tentang motor aja sih sebenarnya, culture motor. Udah buka booth di sana? Saya buka booth, tapi ternyata acaranya di Brangus. Di hutan? Di hutan terus entah kenapa acaranya harus ditutup. Oh, karena pandemik ya. Nah, pandemik. Padahal udah di tengah hutan ya? Udah di tengah hutan. Harusnya virusnya nggak bisa kesana kan? Virusnya itu cuma menyerang kalau kita duduk. Sama jam satu. Sama jam mungkin. Oh, sama jam ya. Kenapa saya bilang penyakit itu menyerang di duduk? Karena di tempat duduk aja ada silang-silangnya itu. Kalau berdiri nggak ya? Berdiri enggak. Cuma diatur aja. Virus itu menyerang pada saat jam malam. Jam berapa, Gus? Jam 9 lah. Oh, Tapi acaranya siang? acara siang. Nah, ini dah saya. Mungkin dia bermutasi. Senang menyerang siang. Ya, makanya harus naik road bike. Ngebut kan, virusnya nggak bisa ngejar. Ngebut soalnya. Berarti harus main road bike juga nih? Bisa long rider kejar nanti. Yang saya belum bisa mempengaruhi cuman Pak Eka aja, betul. Pak Eka kan masih main rider? Ya, tapi road bike belum. Dulu kan Pak Eka sepeda jengki dulu Pak Eka ya? Saya sepeda ya. Masih ada saya dalam dan taksi di rumah. Main sepeda buat saya bagus sih. Cuma ya waktu ada, uang nggak ada. Banyak waktunya. Uangnya nggak ada. Waktu ada, uang nggak ada. Next ya, next. Bisa aja Pak Eka ya. Udah. Dia udah di googling dia. Terus diracuni. Pokoknya tetap menyerah, jangan semangat. Aduh. Iya, tur nih inilah hiburan kita nih kadang-kadang ngobrol Iya, iya. kangen kau. Tahu kan kangen kau? Kangen seperti ini ya. Nanti kalau kita undang kru-kru SID, oke juga sih kayaknya ya. Buat cerita ngobrol-ngobrol ya. Bagi-bagi pengalaman. Ya, asik juga. Suruh main terus Crew of Saints kan, punya band. Ya. Ada sih, sudah dijadwalin. Tenang aja. Timelinenya udah pasti ini. Ada sebenarnya lamaran. Cuman harus mesti benar-benar ini sekarang ya. Lumayan undang Crew of Saints dapat SID. SID perjuangan. Mas Boy kelihatan muda juga kan? Itulah untungnya kita. Itulah untungnya kita bekerja di musik Mas ya. Industri musik itu yang membuat pikiran itu dia kayak balance gitu ya, penyeimbang itu yang bikin. Teman-teman yang seumuran kita kerjaannya kantor tuh udah bapak-bapak sih. Ini satuannya di grup, satuannya check up pimpinan. Karena check up doang satuannya. Saya tanya Pak Eka nih karena Pak Eka baru datang. Ya, dari mana? Cita-cita dari kecil sebenarnya apa sih Pak Eka? Kok bisa jadi main musik seperti sekarang? Dokter. Dokter ya? Ya. Dokter kandungan? Enggak, dokter. Dokter karena
you know lah, zaman pandemi ini yang bisa hidup cuma dokter. Waduh. Iya. Tapi ini serius. Iya serius, saya lihat sekali orang pada susah, dokter pada lagi, subur. Ya bener juga ya. Ah. Paling aman deh. Paling aman. Ya industri yang paling paling kuat itu industri. Kita salah pergaulan semua nih kayaknya. Industri farmasi itu yang paling kuat. Cita-cita memang benar, kita cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Terus kenapa bisa ngeband nih? Karena kimia saya dapat 4. Oh, nggak cocok tadi di sana. Nggak Ya. cocok di Ini situ. ngobatin orang besoknya mati bisa. Nah itu kan karena kimia dapat 4. Kelas 1 SMA ya dulu ya. Jadi nggak bisa ngambil bio atau fisik ya. Ya, karena itu syarat Syarat sekolah dokter utama. ya. Oh iya. Ada A1 A2 ya. IPA, anak Ya, IPS, berarti. ya. Ini anak Saya IPS. berarti. SOS saya. Anak-anak nakal di situ. Karena kimia dapat 4, jadi tidak bisa memilih fisik atau bio. Jadilah saya kandas cita-cita saya waktu SMA. Akhirnya kuliah ngambil jurusan desain. Saya di sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Sastra Inggris, tapi kebanyakan saya bergaul sama Desain. PSRD. Tapi kenapa bisa desain? Itu sebenarnya dari ini sih, dari pekerjaan awal. Saya dulu bekerja di kantoran sebagai translator ya, karena bahasa Inggris saya. Terus lowongan untuk desainer grafis itu ada di kantor itu, saya milih jadi desain grafis. Karena saya memang basicnya emang suka seni, senang Sukanya gambar. di sana ya? Sukanya di situ. Desain web juga kan? Desain web ya, jadinya masuknya di situ gitu. Nyambung lah. Ya, Band, kalau- desainer ya. Ya, kalau di band kenapa? Tapi sastra Inggris pakai di band saya. Oh iya. Karena pakai bahasa Inggris. SID gitu loh. Liriknya bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang tidak mengerti oleh orang Inggris. Karena suka saya puisi. Suka puisi itu aja sih jadi. Misalnya banyak teman-teman juga, teman-teman dari yang native speaker gitu. Mereka ya oke ya. Ya kamu adalah seorang bikin puisi gitu. Jadi liriknya puisi gitu. Bukan penjabaran bercerita aja. Berarti Pak Eka lebih suka puisi yang bahasa Inggris ya? Ya nyindirnya kan saru bro. Nggak dimengerti kan? Nggak dimengerti. Kita Jurusnya ampuh kayaknya itu ya. Bisa nyindir orang, tapi orangnya nggak ngerti. masuk akal. Apalagi saya suka pengandaian. Jadi bikin sesuatu pengandaian kemana gitu. Padahal yang disindir tuh sebenarnya Mangkape gitu. Nih kita lama sekali loh sekamar dulu ya. Iya loh. Teman saya sekamar. Mangkape adalah teman saya sekamar waktu di Kru Absen. Jadi kenapa saya sekamar sama Mangkape? Bukan karena saya cinta dia, karena saya takut tidur sendiri. Kalau tidur sama Pak Eka ini AC-nya paling dingin. Harus 16. Itu air minum di atas meja tuh udah ngembun ya. Jadi es bang ya. Nah, iya. Kalau asma tuh janganlah tidur sama Pak Eka. Bener lah. Kamu asli kamu dah. Selimutnya digulung. tapi kalau kru absen nggak ada yang berani tidur sama saya, Bang. Kecuali saya bang. Siapa? Saya tidur sama Mas. Sama Mas Boy. Ya, Kenapa? Dia kenal pot soalnya. Saya udah kebal sama Tapi Mas saya kan Boy. pernah tidur sama Sama- Mas di Makassar kan. Iya, iya. Korden sampai gini bang. Kalau Mas geser dikit. kalau Mas Boy kebalikannya, nggak berani dingin. Nah, dingin. Ada alergi kan? Alergi ya, dingin. Kerek lah bahasa Bang. Kelihatan prasejahtera. kurang ini ada gini vaksinnya kurang. Cuman saya yang bisa nemenin Mas Boy tidur. Sama Gus Wib ya. Ya. Gus Wib, nah kalau Gus Wib dia sukanya nonton ini apa namanya F1 Gus ya, apa namanya MotoGP. MotoGP. Nah, saya bilang Gus dadi balik tapi jangan ada mati- soundnya. Dia sama seni dia beli balik saya mesti sound. pakai headset. Saya sih apa balik. Mungkin suaranya boleh nggak ada suara tapi harus pakai subtitle. Tapi sebenarnya Ngoeng itu subtitlenya. MotoGP udah ada soundnya dari si Mas. Udah ada Soundnya Harley tapi. sound Harley tapi. Model. Oke dah, segmen terakhir dari Pak Eka aja ya penutupnya. Siap. Apa harapan Pak Eka? Sebelum. Ya
kita kan sebagai manajer kan ada tugasnya, masing-masing punya kontak person untuk buat band sendiri. Saya Lolot, ini Mas Dodi SID. Ya, SID. Kalau mau kontak saya atau Mas Dodi bisa kontak manajer saya Pak Eka. Pak Eka ya. Ya, Mas, Jadi Saya manajernya manajer. Jadi Ayah dan Mas Bu ini punya manajer. Manajernya Pak Eka. Ya. Kalau mau ngundang SID atau Lolot, hubungi Pak Eka. Manajer di atas manajer. Aduh, nih jadi panjang kan? Segmen terakhir Pak Eka. Yap. Harapan setelah ini apa? Harapannya ya balik lagi ke normal kalau saya sendiri ya, karena saya sudah mencoba karena saya lahir di panggung ya. Jadi bertemu dengan penonton gitu, ada hype apa ya namanya ya, euforia penonton tuh sangat energi ya. Saya tergantung sama energi penonton. Kemarin sudah mencoba saya live online streaming kayak gitu. Memang feel di musik dapat, cuma saya nggak dapat euforia, jadi kayak membohongi diri sendiri aja jadinya. Jadi untuk diri sendiri nggak Kayak masturbasi lah. Ulu lolo. Sambil lari yang betul. Ya seperti dapetin kamu malam ini. Siapa aja sudah pernah dapat. seperti masturbasi gitu. Itu pengalaman apa gimana sih? Itu pengalaman tapi curhat. seperti yang Ya seperti itu, jadi kayak masturbasi aja jadinya. Enggak karena saya memang lahir di panggung gitu, jadinya sangat tergantung dengan energi seperti itu. Semoga nextnya izin keramaian dibuka, semua normal dan kita let's go. Yo. Ya, untuk teman-teman di Hellcast, kalau mau Pak Eka datang lebih cepat, tulis di kolom komentar. Jadwalnya sudah ada. Aduh, iya. Maunya kapan? Tinggal kalian komen, kita laksanakan. Enggak, saya sibuk ini soalnya. Waduh, ini berat. Sibuk odalan. tergantung waktu. Ya. Kangen lah pasti outsider. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kangen lah pasti ya. Kita bahas apa gitu, mancing. Ada pesan nggak buat outsider? Outsider pokoknya tetap menyerah, jangan semangat. Balik ah? Nggak balik ya. Kalian sabar ya. Ini akan segera berhenti jika kita berani dan kita kuat dengan diri kita sendiri, tetap sehat dan jangan mati gitu aja. Kalau kalian hidup, kalian masih punya otak dan aktivitas, jadi tetap semangat saja. Oke, siap. Sampai jumpa ya. Thank you, Elkes. Ya, minum lagi.